Di explore ini kita bisa melihat seluruh perjalanan attack-nya. Dari awal attack-nya terdetonasi sampai complete attack structure-nya, ya, sampai dia encrypt keseluruhan mesin. Dan di sini kita lihat, kita menggunakan file tadi dilemparkan ke dalam mesin, dan ada sistem execution diletakkan dari DLL sistem itu sendiri dan di-execute di filenya. Filenya di-open pada ketika ini ada 25.000 event. Jadi ada file yang dimodified, ada file yang tercreate, ada file yang di-rename. Semuanya ini adalah perjalanan event-event yang berlaku khusus pada fase yang pertama. Yang kedua, seterusnya dilancarkan execution berikutnya dari sisi ransomware itu sendiri. Dan apa command line yang digunakan. Jadi bisa dilihat juga command line yang digunakan. Di sini juga kita bisa melihat apa spesifik command line yang dilancarkan pada stage yang berikutnya. Tapi di sini artificial intelligence-nya bisa mengetahui semua event yang berlaku pada setiap fasa yang khusus. Di sini yang membantu customer-nya supaya pada saat kita mau meremediate atau merollback, semuanya dikerjakan oleh SentinelOne. Ya. Setelah kita melihat di sini, sepertinya mesin ini memang diletakkan di dalam posisinya di tech mode, karena kita mau melihat efek dari sisi lockbit tree itu sendiri. Apa yang berada di SentinelOne adalah kita ada anti-tampering yang dilakukan, yang dikerjakan pada agennya saat agennya terinstall. Jadi pada saat agent terinstall, walaupun dalam posisi di tech mode, kita ada anti-tampering yang bekerja. Yang pertama, nggak ada proses ataupun malware yang bisa menutup servisnya SentinelOne, servis agentnya. Nggak ada file ataupun malicious code yang bisa manipulate servisnya kita juga. Dan yang ketiga, kita juga pada saat kita duduk di dalam mesin, ada VSS service, kita bisa memproteksi VSS service itu, ada volume serial copy-nya, kita bisa memproteksi snapshot-nya juga. Ya. Jadi apa yang saya akan lakukan seterusnya adalah mitigate threat ini, karena kita letakkannya di posisinya di tag, jadi kita mau mengembalikan mesin ini ke keadaan sebelum attack-nya berevolusi. Ya. Pada saat ini yang kita ceritakan tentang one-click rollback. Jadi kita nggak perlu mengetahui apa yang dikerjakan oleh threat, semuanya sudah dikenal pasti oleh artificial intelligence SentinelOne. Sudah dikerjakan dari sisi storyline-nya. Pada saat kita rollback, semua action yang sepatutnya dikerjakan akan di-execute oleh SentinelOne itu sendiri. Pada saat kita mark as resolve, ini adalah security flow yang selalunya di-incorporate ke dalam proses SOC ataupun security analysis. Ya. Dan kita meletakkan analysis predict, dan seterusnya kalau Bapak tuan-tuan dan puan-puan dari segi organisasi ada partner yang melakukan MDR atau juga MDR-nya diletakkan dari sisi SentinelOne, ini juga bisa di-annotate note-nya, confirm by SOC tier 1. Jadi sentiasa bisa diketahui dan dipanjangkan kepada customer kalau perlu. Ya. Jadi saya apply mitigasi ini, dan seterusnya kita akan melihat gimana kita mengembalikan keadaan mesin ini dengan lebih cepat, ya, dengan secepat yang mungkin. Ya. Jadi kita mitigate threat-nya pada asalnya. Yang pertama kita akan kill semua proses yang terinitiate oleh lockbit itu sendiri. Yang kedua kita akan delete source file-nya. Pada saat ini ransomware itu sendiri sudah mendelete source file dia sendiri. Ya. Tapi selepas itu kita akan meremediate apa saja changes, apa saja perubahan yang dilakukan oleh ransomware terhadap mesin ini, dan seterusnya merollback kembali sistemnya kepada sistem state sebelum attack-nya terdetonasi. Nah, jadi itu pekerjaan yang dilakukan oleh SentinelOne agent. Ya. Jadi kita teruskan perjalanan ini bagi dia mengembalikan kepada mesin, dan saya akan coba lihat, kita akan coba lihat dari sisinya manajemen konsol. Ya. Oke. Jadi di manajemen konsol sekarang semua attack-nya sudah termitigasi. Ya. Beri masa sedikit lagi untuk dia mengembalikan keadaan mesinnya. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan oleh SentinelOne. Ya, kalau kita lihat dari sisinya, ya masih dikerjakan lagi, nggak apa-apa. Oke, jadi kita bisa mengetahui apa yang di-kill oleh
prosesnya, ya, proses yang telah dimatikan, apa file yang di quarantine. Jadi Lockbit ini dia bisa mereplicate source filenya, dia juga bisa mendelete apa yang dia coba terbitkan sebagai baru. Kita sudah meremediate 1.000-an file yang telah di-change ataupun yang telah diubah dari sisi ransomware itu sendiri, dan kita sudah merollback 8.000-an lebih filenya, ya. Apa yang sistem state yang sebelumnya itu sudah di rollback kembali. Jadi saya coba lihat di sini, di refresh lagi dari sisi. Jadi filenya sekarang sudah kembali, saya bisa melihat filenya. Jadi masih ada beberapa pekerjaan di belakang yang harus dikerjakan sambil update-nya berlaku. Tapi sekarang file saya sudah kembali bisa diakses. Saya sudah mengembalikan sistemnya sebelum attack-nya terdetonate, ya. Dan dari sisi SentinelOne juga, apa yang kita coba bantu di sini, apabila kita lihat dari segi XDR. XDR ini pekerjaannya adalah SentinelOne itu sendiri, platformnya adalah open platform. Ya, open platform bisa diintegrate dengan apa juga solusi yang ada di environment-nya, di organisasi itu sendiri, sama ada dari sisi firewall, identity atau gimana. Jadi apa yang integrasi yang saya ada untuk instance saya pada saat ini adalah beberapa integrasi. Yang pertama dari sisinya Baris Total. Jadi Baris Total kita lihat hash-nya ini tadi baru, memang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Jadi dia menjadinya 0 day, nggak ada apa-apa reference dari Baris Total. Tetapi kita juga melihat dari sisi mengakses, ya, usernya mungkin mengakses ataupun mendapat file ini mungkin pada saat dia mengakses konten di luar, sepertinya dia mengakses website yang malicious, ya. Dari situ kita bisa melihat ya ada akses yang dideteksi dari Zscaler, di mana dia mengakses website yang malicious. Ini berdasarkan telemetri yang kita collect dan juga kita matchkan dengan insiden yang di-digest dari third party solution. Sampai ke Netscope behavior juga. Jadi dari segi Netscope, dari segi user behavior pada saat dia mengakses itu, dia juga ada, oh ini sebenarnya dari site-nya Dropbox sebenarnya. Jadi saya download asalnya dari Dropbox dan dilemparkan ke mesinnya, ya. Dan seterusnya dari segi Okta, kalau ada identity. Pada saat ini saya sudah meresolve insiden yang berlaku di endpoint. Ya, di endpoint-nya sudah selamat. Tapi pada sisi identity-nya itu masih bisa dicuri, bisa di-store, ya, identity-nya. Jadi masih attacker-nya masih bisa mengakses identity-nya. Jadi itu yang sekarang kita lihat, oh di sini ada fail login attempt yang dilihat dari sisi Okta, ada mengakses dari sisi di mana selanjutnya saya mengakses dari Amerika, tetapi ada beberapa saatnya mengaksesnya dari Rusia, luar daripada normal behavior saya. Ya, jadi setelah itu apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita bisa mengextend dengan cara kita mendeteksi ada visibility lebih cepat, bisa contextualize attack-nya dari sisi apapun, dan dilihat dari segi sekarang containment di endpoint-nya sudah berlaku, tapi kita mau perpanjangkan kita punya respon ke third party. Sekarang apa yang saya coba lakukan adalah saya coba memberitahu kepada Okta, nah seterusnya kita khawatir user session-nya, user identity-nya masih dicuri, kita suspend user action-nya. Yang pertama, ya, jadi apa-apa saja akses yang dia ada sekarang ditutup. Dan seterusnya kita bisa force user password reset. Jadi pada saat dia coba login pada kesekian kalinya, dari sisi Okta dia akan coba melancarkan force password reset. Jadi ini bisa di-apply kontrolnya dari sisinya SentinelOne, dan ini diperpanjangkan ke Okta juga. Jadi dari sisi SentinelOne itu, bila kita cerita tentang kebolehan XDR supaya kita bisa mendapat visibility integration-nya dari awal. Kita dapat visibility dari sudut yang berbeda, dan kita juga bisa memperpanjangkan respon kalau perlu. Responnya bisa di-automate dan responnya bisa di manual juga, bergantung kepada konfigurasi yang kita lakukan dari sisi XDR integration. Ya, jadi itu yang saya coba presentasikan demo pada hari ini, dan harapnya dari sisinya tuan-tuan perempuan sekalian bisa melihat gimana SentinelOne-nya bisa membantu kita cara memproteksi customer-nya,
gimana dari sisi agentnya, kalau sudah ada di dalam mesinnya user ataupun server, kita bisa memproteksi sepenuhnya, walaupun dalam segi deteksi. Nah, jadi ada dua persoalan di sini. Kalau Sentinel nggak ada, agent yang nggak ada, bisakah kita mengembalikan dari sisi ransomware? Jadi nggak bisa, karena ada sisi-sisi proteksi awal yang harus dikerjakan di sisi agentnya. Nah, jadi harus dikenal pasti. Dan ada juga soalan tadi sepertinya menanyakan, adakah isolasi itu cukup? Walaupun di sisi polisi kita bisa melakukan isolation, tetapi kita juga harus memikirkan dari sisi isolasi itu, yang pertama gunanya untuk mereduce attack surface, mereduce attack radius. Kalau dia terinfect ke one machine, dia tidak berhinggap ke mesin-mesin yang lain. Jadi variants yang saya ada ini tidak sepertinya melakukan GPO update policy, ya, dia sekadar core LockBit3 punya variants. Tapi kalau di mutate variants-nya, diletakkan dengan payload supaya dia bisa juga mengadakan GPO update, apa saja mesin yang ada di dalam domain ataupun join domain ataupun duduk dalam network bisa dihinggapi juga. Jadi itu yang kita lihat dari sisi variants-nya LockBit 2.0. Jadi kalau kita lihat dari segi containment, yang pertama containment itu critical untuk mereduce kita punya radius impact. Jadi kalau ada satu mesin yang dihinggap, kita lihat, kita detect, kita contain mesinnya supaya tidak merebak keluar. Tapi kita juga harus melihat dari sisi business continuity atau productivity. Kalau servernya itu yang terinfeksi, berapa lama yang bisa kita recover supaya kita bisa mengembalikan akses kepada user. Ya, jadi itu yang harus difikirkan juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di dalam chat tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaannya bisa saya bahaskan dari sisi presentasi saya di sesi kemudian. Ya, jadi sekian dulu buat presentasi saya pada hari ini. Gimana harapnya saya dapat menunjukkan gimana dari sisi SentinelOne kita bisa membantu customer-nya memproteksi dari segi ransomware protection, dari sisi zero day attack, dan juga kalau terkena ataupun terefek dari sisi ransomware, pada saat agent memang sudah ada di mesin, kita juga bisa mengembalikan mesinnya ke keadaan sebelum attack-nya berlaku. Ya, jadi sekian buat demo dari sisi SentinelOne. Saya kembalikan kepada Pak Bangunnya. Terima kasih.